Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lestari. Ini saya akan membahas tentang jenis SEO. Nah, SEO itu adalah mesin pencarian, Search Engine Optimization, seperti Google. Nah, contohnya saya mengusahakan websitenya saya itu berada di halaman paling depan Google, seperti itu intinya. Nah, kemudian selanjutnya kita mengarah ke materi utama ya, yaitu jenis SEO. Yang pertama itu ada on-page SEO, di mana dia itu semua pekerjaan yang kamu lakukan itu langsung di dalam halaman website. Intinya dia itu untuk memberikan sinyal kepada Google tentang topik utama kontenmu untuk membuat secara relevan dengan kata kunci tertentu. Nah, misalnya contohnya yang pertama itu riset kata kuncinya dulu. Tentukan kata kunci yang paling sering dicari orang. Nah, misalnya saya ingin membuat kopi. Saya ingin membuat kopi ya. Saya memberikannya judul tagnya itu adalah membuat kopi susu kekinian. Nah, terus kita setelah ketentukan title tagnya itu, kita tentukan optimasi kontennya atau headingnya. Misalnya heading pertama kita gunakan untuk judul utama kan. Nah, terus yang heading kedua itu bisa jadi kayak begini, langkah-langkah pembuatan kopi susu kekinian gitu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat optimasi URL-nya. Misalnya kita buat alamat websitenya itu yang bersih. Misalnya contohnya kayak gini, www.website.com kopi susu kekinian, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu off-page SEO. Nah, yang dimana kita mengusahakan optimasi dilakukan di luar websitenya kita. Di sini kita akan membangun reputasi otoritas di websitenya kita di mata internet, seperti itu. Nah, fungsinya meningkatkan domain authority websitenya kita untuk mendapatkan rekomendasi atau vote dari website lain. Nah, contohnya begini, kita kan tadi bikin artikel tentang resep kue coklat. Nah, yang pertama itu kita harus mendapatkan backlinknya. Nah, dengan cara yang dimana contohnya seorang food blogger terkenal menulis kumpulan resep dessert terbaik dan menyertakan link yang mengarah ke artikel link kita gitu. Dan yang kedua, kita mempromosikan konten itu di media sosial. Yang ketiga, technical SEO, yang dimana kita mengoptimasi infrastruktur dan aspek teknisnya website yang kita tuh agar mesin pencari Google itu bisa mengakses, memahami, dan mengindeks semua halamannya dengan baik tanpa ada gangguan keamanan atau situs lain. Nah, fungsinya itu memastikan websitenya kita itu sehat dan cepat. Kalau situsnya lambat atau rusak, Google itu malas menyerapinya gitu. Nah, contohnya itu kayak kita mengecek kondisi teknik situsnya. Misalnya kecepatan situsnya itu dia itu memproses gambar agar loadingnya halamannya itu cepat gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mobile friendly-nya. Kita memastikan tampilan websitenya itu tetap bagus kalau dibuka di HP, karena biasanya kan orang pakai HP untuk membuka website di mana-mana biasanya. Terus yang paling penting itu adalah keamanan situsnya, yaitu HTTPS-nya. Kita harus menggunakan HTTPS, jangan menggunakan HTTP. Karena kalau menggunakan HTTP itu keamanannya masih tidak terjamin, tidak terinskripsi begitu. Dan yang keempat itu adalah user experience. Nah, yang dimana itu adalah pengalaman yang dirasakan oleh pengunjung saat berinteraksi dengan website kita. Apakah dia nyaman, apakah cepat, apakah mudah.
Nah, kemudian fungsinya itu membuat pengunjung itu betah dan menganggap situs kita itu bagus gitu. Nah, contohnya yang pertama itu kita bikin navigasinya itu jelas. Pengunjung itu tidak bingung mencari kategori resepnya. Nah, kemudian desainnya itu bersih. Tombol dan teksnya itu mudah dibaca dan tidak ada iklan yang mengganggu yang menutupi teksnya di dalam kontennya, karena biasanya banyak iklan gitu kan, yang ada misalnya Shopee yang sering terpampang di dalam websitenya kita saat kita mencari, padahal itu tidak penting. Dan yang kelima adalah konten is-kin. Konten ini adalah segala materi yang kamu publikasikan ke website, misalnya artikel, video, infografis, podcast. Nah, konten is-king ini tuh dia itu menekankan bahwa tanpa konten yang menarik, yang bagus, tuh upaya SEO yang lain tuh akan sia-sia. Tidak akan menarik pengunjung dan membangun kepercayaan. Konten berkualitas tinggi itu adalah magnet untuk backlink nanti. Contohnya topik resep coklat. Yang pertama itu kita menulis artikelnya yang sangat detail dan original gitu, membahas bahannya, tips anti gagal, dan variasi resepnya, bukan cuma resep biasa begitu. Nah, kemudian kita menyertakan foto proses yang berkualitas. Terus intinya kontennya itu harus super bermanfaat agar pengunjung itu merasa puas dengan konten yang kita berikan, dengan website kita gitu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang proses SEO. Oke, yang pertama itu ada riset kata kunci atau keyword research ya. Ini adalah step pertama gitu, yang paling awal gitu, dan yang paling penting. Misalnya ibarat kita tuh mau jualan, kita tuh harus cari tahu dulu ini orang cari produknya kita itu pakai kata-kata apa gitu. Nah, kayak intinya begini, mencari tahu kata kunci yang sering diketik oleh mesin pencari yang berhubungan dengan topik kita atau bisnisnya kita gitu. Misalnya contohnya kayak gini, kalau misalnya kita lagi jualan kopi nih, kamu harus cari tahu dulu orang itu lebih sering mengetik apa di mesin pencari gitu. Misalnya kopi enak, atau rekomendasi biji kopi kah, atau kedai kopi terdekat. Kita harus menganalisis semua itu. Ini adalah tahapnya. Kita harus mencari kata kunci yang benar-benar bagus. Nah, yang kedua itu adalah analisis kompetitornya. Nah, setelah kita tahu kata kuncinya, sekarang kita itu mengintip ke pesaing. Nah, intinya kita melihat websitenya si pesaing nih terlebih dahulu yang sudah ada di halaman utama dengan kata kunci yang sama gitu. Kita pelajari kenapa mereka bisa di atas gitu, konten apa sih yang mereka punya, dan strategi apa yang mereka pakai. Kita harus menganalisis semua itu. Nah, tujuannya itu untuk mencari tahu apa yang bisa kita tiru, kita modifikasi, terus atau bahkan kita bisa buat lebih baik dari kontennya si pesaing itu. Dan yang ketiga itu adalah optimasi on page-nya. Nah, di sini itu adalah langkah untuk mempercantik dan merapikan isi di dalam websitenya kita. Nah, intinya kita tuh mengatur semua elemen di dalam halaman websitenya kita agar tuh optimal. Terus ini termasuk menaruh kata kunci, heading, subjudul. Nah, di dalam isi artikel, dan memastikan itu kontennya itu bermanfaat dan lengkap ya. Nah, di sini tuh kita pikirkan judul apa yang menarik, deskripsi, terus yang bikin penasaran itu apa, dan kecepatan loading halamannya itu harus
bagus. Dan yang keempat itu adalah optimasi off-page-nya. Nah, kalau on-page tadi dia itu berada di dalam rumah, halaman. Nah, kalau off-page itu dia berada di luar, kita membangun reputasinya di luar gitu. Intinya usaha yang dilakukan itu di luar website untuk meningkatkan otoritas kepercayaan. Nah, hal yang paling penting itu adalah mendapatkan backlink, yaitu link dari website lain yang mengarah ke websitenya kita begitu. Nah, analogikanya begini, kalau website A ini dikasih ke linknya itu ke websitenya B gitu, itu seperti websitenya A itu merekomendasikan websitenya si B. Nah, semakin banyak rekomendasi dari website yang terpercaya, semakin tinggi nilai websitenya kita. Jadi websitenya kita tuh makin bisa di depan, makin dicari di mata Google, makin paling depan. Dan yang kelima itu adalah optimasi teknik atau technical SEO. Nah, di bagian ini tuh agak lumayan ribet ya, karena di sini berkaitan dengan fondasi websitenya kita. Nah, yang intinya kita memastikan Google bisa dengan mudah membaca dan menjelajahi seluruh websitenya kita. Jadi kita harus membuat websitenya itu ramah di HP, mobile friendly. Nah, terus yang kedua itu kita harus memperbaiki kecepatan loadingnya biar nggak lambat pas kita masuk di websitenya kita gitu. Terus memastikan struktur websitenya itu rapi, aman, menggunakan protokol yang direkomendasi oleh Google, yaitu HTTPS. Dan yang keenam itu adalah monitoring dan analisis. Nah, setelah semua langkah di atas dilakukan, sekarang saatnya kita mengamati hasilnya. Nah, intinya kita itu menggunakan tools. Nah, seperti Google Analytics atau Share Console. Nah, di sini kita untuk memantau performa websitenya kita. Kita lihat kata kunci mana yang paling atas gitu. Terus halaman mana yang ramai dikunjungi oleh pengguna. Terus di mana pengunjung datang dari mana gitu. Dan tujuannya itu dia itu mendeteksi apa yang sudah berhasil dan apa yang masih kurang. Nah, jadi kita tahu bagian mana yang harus diubah dan ditingkatkan seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah evaluasi dan perbaikan. Nah, SEO itu bukan kerjaan sekali jadi, tapi proses yang berkelanjutan. Nah, intinya itu kita tuh berdasarkan data dari langkah monitoring dan analisis. Kita mengambil tindakan jika ada halaman yang trafiknya turun, kita perbaiki kontennya, kita refresh semuanya. Terus jika ada keywordnya, keyword baru yang potensial, kita buat lagi konten baru seperti itu. Singkatnya itu kita terus berputar balik ke langkah 1 sampai 6 gitu. Karena aturan main Google itu selalu berubah dan kompetitor juga kompetitornya itu juga nggak tidur gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.